Ya Pak Anies pernah jadi gubernur, masa nggak punya keburukan. Pak Ganjar jadi gubernur, masa nggak punya aib. Pak Prabowo nggak pernah membuka aib mereka. Sebelumnya kan main di lapangan. Kalau ini nggak, serang, menyerang, 2 lawan 1 menyerang. Kembali lagi di podcast Jurnalis and Content Creator, masih di suasana Ramadan yang indah ini. Bunda Indah, ya. Ketua pecinta Prabowo. Iya. Mungkin pemirsa nggak asing ya dengan sosok Bunda Indah karena pernah muncul pernah kita wawancara juga di video yang beberapa waktu yang lalu. Kebetulan saat itu sebelum pencoblosan ya Bunda ya, iya, kita ngobrol ya. Iya. Sekarang saya mau nanya pendapat beliau, tanggapan beliau pasca pencoblosan ini. Nah, Bunda, apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah. Baik. Iya. Bajunya bagus sekali Bunda ini. Alhamdulillah. Sama dengan nuansanya ya. Ramadan. Memang kalau Ramadan banyak acara ya Bunda ya? Iya. Saya utamakan untuk ibadah, daripada saya bergerak dalam hal duniawi ya. Jadi saya lebih banyak mengerjakan kegiatan sosial saya dan ibadah. Tapi belakangan lebih banyak di Jakarta, Bunda? Ya, kebetulan tahun ini saya berpuasa di Jakarta. Saya sudah sebelum Ramadan tiba kemarin, saya sudah berada di Jakarta. Karena banyak kerinduan, apalagi dengan adanya selesai dari Pilpres ini banyak sekali yang ya mengucapkan kok sama Bunda. Mungkin ya selama ini mereka melihat gerakan Bunda ya itu tadi. Biasanya pulang pergi Medan? Iya, pulang pergi Medan, masih anak Medan. Masih anak Medan. Masih di Jakarta 20-an tahun. Itu tetap nggak hilang tuh Bunda ya? Kebanggaan sebagai anak Medan itu meskipun udah lama di Jakarta ya Bunda? Saya stay di Jakarta, tapi yang namanya anak Medan itu nggak boleh dilupakan. Terutama makanannya dan hiruk pikuknya. Ya, gejolaknya itu makin saya cintai ya. Ya itu yang menjadikan satu keunikan bagi Medan itu. Tapi tinggal di Jakarta dan Medan itu gimana Bunda? Mirip-mirip nggak sih? Beda sih. Beda kalau ya? Untuk ya bermasyarakat atau bertetangga beda. Ya kalau di Jakarta ini kan lebih banyak cueknya. Cuman lebih tenang hati saya ya. Kalau di Jakarta justru, kenapa Bunda? Ya itu tadi. Ya mungkin sambil belajar hijrah ya saya. Sama dengan Rasulullah kan. Di tanah Mekah dia hijrah ke Madinah. Lebih tenang di Madinah. Sama dengan saya hijrah dari kota Medan bukan berarti saya membenci kota Medan, tanah kelahiran saya. Tapi saya lebih tenang di Jakarta. Biarpun macet tapi ketenangan jiwa saya itu lebih banyak. Lebih aman ya. Damai di Jakarta. Oke, Bunda, ini kan bulan Ramadan ya. Kesibukan apa nih? Kayaknya padat nih agenda Bunda selama bulan Ramadan. Padat. Ini banyak mengundang, ya diundang buka bersama, ya kegiatan saya sosial di pinggir-pinggir jalan hobi saya. Masih tuh Bunda ya? Masih saya lakukan terus, apalagi di bulan Ramadan. Ya saya sedih juga kepada majelis saya di Sumatera Utara, saya tinggalkan. Biasanya itu full 30 hari. Kita berbuka puasa setiap hari dengan ratusan masyarakat dengan majelis-majelis saya, tapi kali ini saya ambil momen di Jakarta untuk bergerak di lapangan, tidak di rumah. Tapi insya Allah pada tanggal 3 saya kembali ke Medan untuk mengundang majelis-majelis saya untuk berbuka puasa sampai selesai hari hanya Ramadan. Oke, Bunda Indah ini kebetulan adalah Ketua Majelis Taklim Halimah Indonesia ya. Bunda melihat makna Ramadan di tahun 2024 ini seperti apa sih? Ya, kalau Bunda lihat banyak ketenangan sih. Ya, yang katanya ekonomi itu merosot, tapi saya lihat biasa aja. Karena apa? Saya lihat lebih tenang. Kalau 2000 tahun yang lalu kayaknya lebih banyak panas gitu Bunda ya. Ini enggak, biarpun udara tidak sesuai ya. Ada kadang panas, kadang hujan. Tapi hati kita lebih damai tahun ini. Dan saya lihat banyak kok yang terfokus kepada ibadah. Ya kalau mengenai ujian, nggak enak kan nggak dapat ujian di dalam bulan suci Ramadan. Justru ujian itu bisa menjadikan
kita itu menambah kekuatan ketakwaan kita kepada Allah kalau kita memahami dari ujian itu adalah satu hikmah di bulan suci Ramadan. Karena godaan setan yang sangat kuat itu justru adanya di bulan suci Ramadan. Kenapa ya Bunda ya bisa seperti itu ya? Suka kali setan untuk menggoda manusia itu di bulan suci. Namanya bulan suci. Dia nggak suka ada datang bulan suci. Terutama godaan itu justru manusianya itu yang mengotori bulan suci itu. Jadi saya rasa setan itu nggak mampu menggoda bulan suci ini kalau saya melihat dari hakikat yang saya pelajarin. Justru itu banyak sekali godaan itu justru dari manusia itu sendiri. Goncangan segala. Nafsu, hawa nafsu itu terjadi pada diri kita sendiri. Bunda, untuk kegiatan amal apakah tetap berjalan selama bulan suci ini atau justru malah makin intens Bunda? Masih, malah sepertinya saya ini dengan dunia itu udah berapa persen ya? Ya, hidup saya wallahu alam. Tapi saya tidak inginkan kematian itu cepat. Ya, saya tidak mengharapkan dulu kematian itu cepat. Setiap sholat saya dan para majelis saya mengharapkan untuk mendoakan saya. Tidak lain adalah waktu saya harus panjang. Usia saya untuk terus saya bisa melakukan siar. Dalam siar adalah memberikan contoh kebaikan sebagai penyuruh kebaikan. Karena moto hidup Bunda Indah itu kan adalah menegakkan kebenaran, amal ma'ruf nahi mungkar, pemersatu umat dan menyerukan kebaikan serta NKRI harga mati. Oke. Iya, Bunda, tapi memang kalau saya lihat ya dan kami lihat dari video kita sebelumnya Bunda di podcast sebelumnya banyak orang cinta kayaknya. Banyak orang cinta loh sama Bunda, sampai terharu sama mendengar cerita Bunda. Dan banyak sekali yang saya lihat justru komen-komennya dari ya. JCC memberikan nuansa muka saya yang asli. Tapi mereka menambah dengan nuansa muka. Muka saya itu ditambah dengan yang gambar-gambar yang lain. Yang membuat mungkin suasana makin haru. Tapi saya tidak menginginkan kebenciannya terhadap masyarakat kepada 01, 03. Karena saya anggap ini adalah momen pertandingan ya. Di dalam pilpres kan wajar. Dan pertandingan itu sudah selesai Bunda. Sudah selesai. Bunda melihat ini kan Ramadan ini entah kebetulan atau memang sudah direncanakan. Ramadan kali ini berjalan habis pemungutan suara selesai dan Pak Prabowo sudah dinyatakan sebagai pemenang. Meskipun sekarang ini kan ada gugatan-gugatan di MK. Bunda melihat ini sesuatu yang kebetulan nggak sih? Ramadan ini pasca pilpres ya supaya ya agar politisi-politisi ini adem gitu komentar. Kembali ke iman itu sebenarnya. Yang namanya kalau mau menjaga negara ini, ya mau menjaga bulan suci Ramadan, tidak perlu ada hiruk-pikuk gejolak. Seharusnya ini waktu yang tepat untuk kita berdoa. Kan doa. Karena ini sudah ada kan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Langkah rezeki pertemuan maut itu urusanku kata Allah. Tidak ada satu manusia pun yang berhak untuk menuntutku kata Allah. Nah, kalau saya melihat ada terjadi hiruk pikuk karena mungkin tidak senang kepada Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, sah-sah saja. Tapi jangan terjadi provokator, hiruk pikuk untuk saling membenci, menjadikan negara ini jadi tidak aman. Terus suasana bulan suci Ramadan jadi terkotori oleh hawa nafsu. Itu yang Bunda sedih. Jadi Bunda tuh ditanya banyak wartawan. Oh, Bunda sebagai tokoh seorang muslim yang katanya yang taat, katanya mengenai taat kita kepada Allah, kan biarkan Allah yang menilai kita. Tapi yang pasti bagaimana kita untuk menjaga dan menyelamatkan negara kita dengan hati yang damai, bersih, saling berkolaborasi, saling berjamaah antara satu sama lain. Nah, ini yang sulit saya dapatkan di negara saya sendiri. Dengan adanya Ramadan ini bisa mengademkan itu nggak Bunda? Pakai doa saya, karena keras hati seseorang itu sudah terdidik mungkin dari kandungan seorang ibu. Kenapa? Saya melihat seorang, yang mohon maaf bukan saya memuji Pak, seorang Bapak Prabowo Subianto. Dia seorang Kopassus loh. Seharusnya dia keras, tentara keras. Dia boleh, ya waktu dia keras ada, waktu dia ego ada, karena manusia tidak sempurna. Tapi yang saya sedihkan, seorang Bapak Prabowo Subianto yang tiada hari dihujat. Seperti apa yang saya sampaikan,
wawancara sebelumnya. Bayangkan orang yang dia beri bantuan, yang dia beri pertolongan, itu menjadi pengkhianat dia, toh dia tetap senyum, itu harusnya ditiru. Kalau memang tidak senang dengan cara Pak Prabowo atau cara masyarakat atau cara MK atau cara dari KPU itu sendiri, kan harus ada cara. Ya, sedangkan Bawaslu atau KPU sendiri sudah memanggil saksi-saksi semuanya, nggak bisa memberikan satu jawaban kejujuran, hanya cuma katanya, mendengar. Ya harusnya bawa bukti dong di depan KPU, ini bukti kami, benar kan? Ini di kotak suara ini ada ini nih, buktikan. Saya tidak membela Pak Prabowo, ya, karena kejujuran cuma hanya milik Allah, kesempurnaan cuma hanya milik Allah. Tapi yang pasti, saya heran, kenapa ini terus berlanjut untuk saling hujat dan saling dendam. Bunda menyesalkan nggak masih ada pihak-pihak yang menuduh Pak Prabowo curang? Bahkan di sidang MK kemarin, tim kuasa hukum calon presiden 01 dan 03 itu menuduh Pak Prabowo curang. Mempertanyakan kenaikan suaranya yang aneh lah menurut mereka. Bunda melihat mereka ini apakah masih menyimpan dendam, rasa kebencian atau seperti apa, Bunda? Kalau saya melihat, ya ini sebagai warga negara yang baik saya kan cinta negara. Ya saya sebelum memilih Bapak Prabowo Subianto, saya sudah tahu siapa yang harus saya pilih. Bukan karena uang saya memilih beliau. Bukan hanya karena kepentingan nafsu saya, ambisi untuk mencari sesuatu kedudukan untuk memilih Bapak Prabowo Subianto. Tapi ini bicara cinta. Yang saya herankan di 2019, yang tadinya pendukung Prabowo itu, yang betul-betul solid terhadap beliau, yang betul-betul fanatik terhadap beliau, sekarang balik justru menghujat beliau. Yang mengatakan beliau curang. Saya ini mau kembalikan ke 2019. Yeah. Ini satu bahan cerita yang mungkin bisa menjadikan sesuatu berkaca diri, introspeksi diri. Kadang banyak kali manusia ini yang berkaca pakai kaca yang retak ya. Jadi dia tidak bisa mengintrospeksi dirinya. Dia selalu melihat kesalahan orang lain. 2019 itu saya belajar. Pak Prabowo ikut dalam pertandingan kompetisi ya terhadap Pak Jokowi. Kan menang Pak Jokowi. Ya, pembelaan terhadap Pak Jokowi itu saya lihat adalah orang-orang dia sekarang. Ya, yang membela Pak Prabowo itu orang-orang dia sekarang. Toh Pak Prabowo tetap ada, dia kalah tetap logowo. Benar kan? Nah, kenapa ini ditampilkan kembali dengan cara yang kasar? Seharusnya ingat yang 2019. Nggak usah lah. Kalau memang sudah pertandingan ini udah selesai, dimenangkan oleh 01, 02, janganlah diulang kembali yang permasalahan yang lama. Harusnya kita kan logowo. Ya. Dan saya cuma ingin mengharap gini, ini kan kita kan ingin membangun negara yang betul-betul negara yang sejahtera, rakyat terutama. Kenapa di sini kok saling hujat? Kok tidak terima? Harus mengadu ke MK, harus apa lagi? Harus angket. Nah, itu kan memakai biaya yang besar, sementara rakyat katanya butuh. Butuh apa? Butuh makan. Harusnya duduk sama Pak Prabowo. Ya, duduk musyawarah. Kalau ini menang, apa langkah kita Pak Prabowo setelah Bapak terpilih jadi presiden? Wah, sekali itu. Pakai mereka. Saya yakin Pak Prabowo itu bukan orang yang egois. Pasti mereka bisa rangkul. Pasti Pak Prabowo rangkul. Orang-orang yang melawan dia, yang menghujat dia, calon-calon presiden tadi. Kan mereka juga putra-putra bangsa hebat, tiga-tiga ini. Benar nggak? Putra-putra yang orang kalau sudah punya cita-cita, nah, pasti orang-orang yang luar biasa. Apalagi ingin membangun negara ini. Tapi jangan bongkar borok negara ini. Jangan bongkar aib orang lain. Aib kita sendiri aja yang sudah penuh. Mungkin kelakuan akhlak kita. Ya Pak Anies pernah jadi gubernur. Masa nggak punya? Dia nggak punya dia keburukan ataupun aib. Pak Ganjar jadi gubernur. Masa nggak punya aib? Kenapa harus saling membuka? Pak Prabowo nggak pernah membuka aib mereka. Nah ini yang saya bukan bela Pak Prabowo ya kan, tapi bicara saya sebagai warga negara yang baik,
Ya seharusnya kalau ada lah masyarakat Indonesia yang logowo kayak saya 75% aja aman kali negara ini. Orang sisa umur kita itu bukan karena tua atau muda. Tidak. Waktu kita cuma 1 detik hidup di dunia ini. Kalau 1 detik itu selesai nafas itu mati. Dalam hari yang penuh berkah ini di bulan Ramadan, kenapa nafas itu, kehidupan kita itu dikotori oleh hal-hal yang mungkin hanya tanda kutip diperintah atau karena hawa nafsu punya kepentingan. Wallahu a'lam. Bunda melihat tuduhan, Bunda kan juga tadi membandingkan ya dengan tuduhan-tuduhan kecurangan di tahun 2019. Iya. Bunda melihat tuduhan kecurangan dari mereka-mereka ini lebih kasar nggak, Bunda? Lebih kasar. Caranya lebih kasar. Dibanding sebelum-sebelumnya ya? Waktu sebelumnya kan main di lapangan. Kalau ini enggak. Serang, menyerang. 2 lawan 1 menyerang. Nah, ini yang saya, mohon maaf Ananda. Saya, Pak Prabowo Subianto yang saya sayangi. Termasuk negara yang saya cintai. Saya merah putih. Makanya NKRI harga mati. Saya tidak pernah lepas dari doa. Saya tidak pernah lepas dari doa. Karena daya saya itu cuma doa. Uang yang saya simpan, uang yang harusnya saya pergunakan seperti orang-orang jalan ke luar negeri, beli branded. Nggak pernah saya gunakan untuk itu. Justru saya gunakan untuk kepentingan masyarakat. Termasuk di 2024, saya membantu Pak Prabowo dengan biaya saya sendiri. Tanpa ada. Bersama dengan tim saya. Habis berapa sih Bunda kalau boleh tahu? Aduh, itu nggak usah disebut. Kalau sudah Bunda Indah turun ke lapangan, nanti ria kali saya kalau saya sudah menyebut. Ya, kalau orang terbalik, dia diberi untuk minta dukungan, saya ada penipuan untuk mendukung Pak Prabowo, tapi mudah-mudahan beliau bayar ya. Hanya karena bicara cinta, saya mengeluarkan dana untuk mendukung Pak Prabowo, tapi apa yang terjadi terhadap saya? Saya dimanfaati untuk kepentingan mereka. Tapi kalau ini terus berlangsung bersama dengan Pak Prabowo, orang-orang seperti ini hancur, kasihan Pak Prabowo. Harusnya orang-orang yang seperti kita terhadap negara ini harus betul-betul cinta dan berkorban, tulus ikhlas. Jangan memanfaatkan kantong orang untuk kepentingan kantong politik itu untuk kepentingan pribadi. Saya lihat orang makin kaya loh banyak untuk mendukung presiden, karena ngasih uang enak. Ya saya nggak menuduh siapa, makin kaya. Simpanan duit itu makin. Harusnya kan uang itu dibagi kepada rakyat. Baik, Bunda melihat narasi kebencian yang dikeluarkan oleh kelompok lawan Prabowo ini, apa faktor pemicunya? Apakah mereka memang sudah mempunyai sifat dendam terhadap Pak Prabowo, atau Pak Prabowo ini orang yang terlalu baik, Bunda, sehingga banyak yang ingin beliau gitu, Bunda? Nah, itu pertanyaan bagus, tapi Bunda tidak bisa terpancing. Bunda tetap mengatakan Pak Ganjar dan Pak Anies itu orang baik. Mungkin ini adalah satu ujian buat Pak Prabowo. Jadi kalau kita mau sukses di mata dunia, di mata Allah, di mata dunia, antara akhirat dengan dunia, siap untuk diuji, siap untuk difitnah. Dihina juga. Saya tidak akan pernah, saya negor boleh dong. Saya negor boleh kalau itu salah. Tapi bukan berarti Pak Prabowo itu dibenci oleh Anies maupun dibenci oleh Ganjar. Tidak. Kenapa? Itu adalah pernak-pernik dunia yang menguji Pak Prabowo. Paham? Rasulullah aja diuji dengan segala macam hinaan. Ya, sampai dilempar tai. Belum ada seberapa seorang Prabowo Subianto. Seharusnya rakyat Indonesia yang cinta kepada Pak Prabowo gak usah juga menambah permasalahan ini untuk memviralkan, mengangek-ngangekkan Pak Ganjar maupun Pak Anies. Benar? Cukup kita berdoa banyak-banyak supaya negara ini aman, mereka bisa bersatu. Kalau saya mengatakan kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada Pak Anies dan Pak Ganjar, saya Bunda Indah sangat terima kasih kepada Pak Ganjar dan Pak Anies. Kenapa? Karena mereka berdua menguji iman kami, termasuk menguji iman Bunda. Luar biasa ujian itu.
Tapi ternyata saya makin cinta kepada mereka berdua. Setelah kemenangan Pak Prabowo, bukan berarti saya membela Pak Prabowo. Kita bicara cinta. Kalau sudah bicara cinta, kita bukan bicara bela. Tidak ada yang berhak membela manusia itu selain Allah. Suami saya sendiri aja nggak mau saya bela. Ngapain saya membela orang lain? Tapi kalau udah bicara cinta, saya pasang badan. Termasuk untuk negara, termasuk untuk calon presiden. Sekarang dimenangkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo marah nggak sih Bunda? Menurut Bunda ya, jika terus diserang oleh dua kubu ini. Wah, dia Bunda bagaimana? Wah, kalau saya punya feeling, kalau nggak saya nggak milih dia dong. Ini sifat saya sama beliau ini sama. Kalau marah-marah aja, tapi kita tidak dendam. Karena sifat kami ini tidak suka dibohongin, tidak suka orang pengkhianat. Jadi dia kalau lihat orang pengkhianat, orang yang tidak jujur, dia sedih. Kenapa aku dikhianati? Aku kan baik sama kamu. Begitu juga dengan Bunda Indah. Kenapa kau khianatin aku? Aku kan baik sama kau. Ya. Jadi kalau saya melihat Pak Prabowo ini tidak sakit hati kepada Pak Anies maupun Pak Ganjar maupun kepada partai yang pendukungnya tidak ya, koalisi atau tidak mendukung dia. Tidak. Yang hebatnya, saya sampai sekarang bertanya kepada Allah, masih kau hidupkan seorang Prabowo Subianto? Kau kasih dia kesehatan, kau kasih dia panjang umur, kau pilih dia menjadi Presiden Republik Indonesia ini, Allah, ada apa? Wallahu a'lam. Kita lihat ke depan. Dan Bunda yakin. Bunda, soal pidato Pak Prabowo yang menyatakan beliau akan merangkul semua pihak gitu. Wah, termasuk orang-orang yang tidak memilih dia. Bahkan dia juga tidak menolak ya saat ditanya wartawan gitu, Pak bakal menunjuk Ganjar atau Anies menjadi menteri, dia juga tidak ada kata penolakan di situ. Bunda melihat pidato Pak Prabowo ini seperti apa? Apakah ini menunjukkan kebesaran hati beliau atau sosok beliau yang ikhlas gitu, Bunda? Nah, kalau udah kayak gitu saya teringat Rasulullah. Ya. Saya kalau udah cerita orang yang membalas kebaikan itu. Orang yang jahat terhadap kita balaslah kebaikan. Saya teringat Rasulullah. Rasulullah itu terhadap musuhnya yang menyakitinya semua dia balas baik. Ya. Minta maaf saya nangis ini bukan karena saya ingin dilihat orang. Saya sendiri disakiti, dizolimin, difitnah. Saya balas semua kebaikan itu dengan lapang dada. Dan saya yakin dengan sisa hidup Pak Prabowo, ini semuanya akan dia balas dengan air. Karena dia pernah berbicara kepada saya waktu tahun 2019. Jangan kita membalas api untuk orang yang menyakiti kita. Tapi balaslah dengan air. Karena itu yang bisa mendinginkan. Itu yang saya suka kepada beliau. Dan beliau tidak dendam. Saya yakin semua akan dia rangkul. Dan dia punya cara tersendiri kepada negara ini dan kepada rakyat Indonesia. Kasihlah waktu beliau untuk memimpin negara ini. Kepada masyarakat yang dulu rakyat Indonesia memilih beliau. Kenapa kalian harus balik? Kenapa harus menyerang kepada beliau? Ayo legowo. Biarlah dulu kesempatan yang 5 tahun ini dia duduk untuk menjadi presiden. Dukung. Itu yang saya harapkan kepada rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia dimanapun berada. Lapang dadalah kita. Bunda, mungkin ada pertanyaan saya yang publik banyak penasaran ya. Sisi religiusitas seorang Prabowo Subianto di mata Bunda Indah seperti apa? Karena dianggap dia nggak beriman ya. Apa ada dengar seperti itu? Kalau saya pernah melihat di YouTube ya, sholatnya bagaimana, bacaan Al-Qurannya bagaimana. Mereka ini banyak salah melihat seseorang. Itu tadi yang saya suka sekali mengatakan, bercerminlah kepada Allah. Bukan pakai cermin, pakai kaca yang retak. Karena manusia itu selalu memuji dirinya. Banyak pembaca Al-Quran yang memahami isi kandungan. Tapi dia tidak menjalankan sesuai perintah. Dia berkhianat. Banyak yang berkhianat. Tidak sesuai. Gak usah kita lihat jauh-jauh. Jalan ayat ihdinas siratal mustaqim. Harusnya jalanlah kau dengan jalan yang lurus. Benar gak? Kan lurus itu diridhoin Allah. Bengkok. Apakah kita mengatakan kita beriman? Seorang Prabowo Subianto, saya suka melihat dia melalui akhlaknya.
Ya, saya nggak peduli tentang hubungan dia sama Allah. Yang saya tahu dia Muslim. Ya, nggak perlu dia cuma tunjukkan kepada Indonesia, sholat dia rapi, Al-Quran dia fasih, puasa dia tidak pernah berhenti dia lakukan, atau haji dia berkali-kali. Tidak, itu urusan kau. Itu udah kata Allah sampaikan, urusan kau adalah 5 rukun Islam. Tapi urusanmu kepada aku adalah bagaimana akhlak kau kepada sesama. Termasuk negara yang kuciptakan ini. Buktikan. Dari akhlakmu lah aku baru tahu kau beriman apa tidak. Jadi kalau Bunda melihat Prabowo Subianto adalah orang yang bertakwa. Kenapa? Dia disakiti, dia difitnah, dihujat. Dia tidak ada balas sakit hati. Dia tidak ada membenci ataupun mengata-ngatain orang yang menghujat dia. Itu salah satu kepribadian akhlak seorang rasul. Dia balas dengan kebaikan. Artinya Pak Prabowo ini sosok yang religius. Religiusnya sudah teruji lah ya. Religiusnya dia antara sesama. Ya, lihat dengan orang miskin. Dia sentuh. Dia biasa anak orang kaya loh. Dari kecil dia udah tercipta jadi anak orang kaya. Seorang Kopassus, pemimpin Kopassus, menantu presiden. Wah, tapi dia dengan kerendahan hatinya. Ya, itu yang saya melihat adalah Pak Prabowo adalah orang religius yang betul-betul punya amanah. Ya, bukan bicara amanah terhadap dia akan memimpin negara ini. Itu saya enggak. Ini ya, amanah dalam arti dia menjalankan kok sebagai hamba yang baik. Baik. Bunda, ini kan untuk membangun negara ini kan memang perlu persatuan ya dan kesatuan di semua pihak gitu. Perlukah memang Pak Prabowo merangkul langsung kubunya Anies dan Ganjar untuk di sama-sama di pemerintahan? Ini nanti Bunda dihajar pula nih kalau Bunda bilang, ayo Pak Prabowo rangkul. Ini pasti banyak sang pembenci. Bodoh Bunda Indah itu. Udah capek-capek dia mengeluarkan tenaganya, dia rangkul masyarakat, ya. Dia berkampanye di mana-mana, dia keluarkan uang, kok musuh diajak bergabung? Ini dia jawabannya. Kalau Bunda sih inginkan dirangkul. Yang namanya mau membentuk satu kesatuan negara di Republik Indonesia kan ada kebinekaan. Ini kan harus bersatu. Seluruh elemen lintas agama. Baik itu musuh kita sekalipun untuk menjaga negara ini. Itu kewajiban kan bagi bangsa ini. Sebagai warga negara yang baik. Jangan saling bermusuhan. Ya, berikanlah contoh terhadap bangsa ini Pak Prabowo untuk rangkulah mereka. Bina mereka. Mana tahu dengan logonya Bapak hijrah mereka untuk menjadi lebih baik. Iya. Allah juga malu kepada hambanya. Kenapa? Masih ada hambaku yang terus mau lapang dada merendahkan dirinya. Memaafkan para hamba-hambaku yang berkhianat. Baik. Salah Bunda ngomong. Betul Bunda, tapi perlu nggak Anies dan Ganjar ini jadi menterinya Pak Prabowo? Itu kembali kepada beliau. Kalau menurut penilaian Bunda sendiri? Kalau Bunda kan tadi rangkul mereka. Ya, rangkul seluruh elemen. Jangan orangnya itu aja dirangkul. Jangan hanya pendukung dia yang selama ini aja gitu ya. Kadang-kadang ini maaf, teman setia itu jadi bisa musuhan loh. Kadang-kadang yang kita anggap musuh itu pula yang jadi setia kepada kita. Makanya jangan sekali-sekali yang kau anggap buruk itu jadi tidak baik untukmu. Bisa jadi dia menjadi baik untukmu. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya ini dirangkul, Ganjar dan Anies ini akan menjadi sosok yang setia terhadap Prabowo? Bunda sendiri aja suka begitu. Orang yang membenci Bunda rangkul. Yang memuji Bunda itu belum tentu Bunda suka. Yang muji, yang cari muka sama Bunda, wah itu belum tentu Bunda lebih cinta kepada beliau. Kepada mereka. Tapi kadang-kadang yang membenci Bunda, tak kenal maka tak sayang. Itu tadi, kalau orang-orang yang bertakwa biasanya sih, musuh itu dirangkul. Harus dengan kasih sayang. Penuh cinta kasih. Gitu. Mereka akan mau Bunda kalau misalnya Pak Prabowo Wallahu alam kembali ke mereka. Kalau memang cinta kepada negara,
Ngapain harus malu? Nggak usah ego dibawa. Kalau udah kalah, yang legowo kalah. Kalau udah menang, coba berkolaborasi. Karena dunia ini akan aman, termasuk negara kita akan aman. Kalau kita sama-sama bisa berjamaah, saling cinta, saling kasih, saling dukung-mendukung, saling sayang. Itulah namanya berjamaah. Karena kalau kita berjamaah terpecah-pecah, makanya selalu saya sampaikan kepada jemaah saya, ayat itu 6.666 ayat. Benar kan? Kalau itu dikolaborasi, 6.600 ini setiap orang diberi satu ayat, tidak akan terjadi perpecahan negara ini. Ini bersatu. Ayat mana yang kau pakai? Aku ayat ini, aku ayat ini. Itu berkolaborasi. 6.600. Terus dibangun ini semuanya sampai hari kiamat. Surga udah penuh. Tapi sayang. Ya, makanya Allah menguji seseorang itu dari godaan setan yang terkutuk. Jin dan setan yang terkutuk kepada manusia. Untuk menguji iman seseorang. Bunda, masa depan Indonesia ke depan dinahkodai Pak Prabowo dan Gibran. Bunda melihat akan seperti apa nih gambaran Indonesia ke depan, Pak Prabowo presidennya? Pak Prabowo kan sudah punya persiapan 3 kali atau 4 kali mau jadi presiden. Pasti dong dia sudah mau mempersiapkan. Apa langkah yang akan dia lakukan? Kalau nggak berdarah-berdarah dia ini. Untuk cita-citanya. Saya yakin ya beliau akan memperhatikan rakyat. Karena rakyat butuh seorang pemimpin yang solid. Yang solid, yang dermawan. Rasulullah pemimpin yang dermawan. Pak Prabowo pemimpin yang dermawan. Dia tidak kejar lagi uang. Dia cuma menunggu kematiannya. Sebelum kematiannya tiba, Bunda yakin, ini nangis lagi. Beliau akan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Terutama untuk rakyat Indonesia. Saya yakin. Ingat Pak Prabowo. Janji Bapak adalah amanah. Ya. Roh nenek moyang kita di Indonesia ini. Melihat siapapun yang jadi presiden. Kalau tidak amanah, akan hancur keturunannya. Itu yang Bunda selalu ingatkan kepada calon-calon pemimpin di Republik Indonesia. Termasuk calon suami. Menjadi suami nggak mampu jadi imam, pasti akan hancur keturunannya. Begitu juga dengan presiden kita selaku pemimpin Republik Indonesia. Tidak mampu jadi amanah, akan hancur negara ini. Jadi Bunda hanya berdoa yang tulus kepada Bapak dan kepada Mas Gibran. Jadilah pemimpin yang amanah. Semoga Pak Prabowo bisa menempati janji. Amin. Bunda menyangka nggak nanti ke depan foto Pak Prabowo akan dipasang di sekolah-sekolah bahwa percaya beliau akan menjadi presiden? Percaya. Bunda masih expert nggak sih dengan hal-hal seperti itu? Percaya. Dia benar-benar negarawan sekali. Dan kebenekaan itu akan dia bangkitkan yang selama ini terbuang di sampah, lubang sampah. Nanti kebenekaan ini akan dia angkat kembali dari kotak sampah. Untuk anak-anak SD, SMP itu belajar. Bisa mengenal apa arti kebenekaan, apa arti Pancasila, apa arti persatuan yang ada di Republik Indonesia ini. Bahkan sikap keteladanan Pak Prabowo bisa ditiru untuk anak-anak sekolah dan lain-lain. Insya Allah, mudah-mudahan beliau dapat seorang penasihat yang gak rakus untuk dunia. Yang bukan hanya untuk mengumpulkan harta. Karena banyak sekali. Sebagai penasehat, mentang-mentang penasihat petinggi, mentang-mentang sebagai tim yang betul-betul ring satu. Mereka lebih kaya daripada presiden itu sendiri. Mereka rakus. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi oleh Pak Prabowo itu sendiri yang akan dia pilih siapa yang betul-betul orang yang tulus kepada bangsa ini. Artinya Pak Prabowo juga harus berhati-hati memilih pembantu-pembantu orang di sekitarnya yang tidak menusuk dari belakang ya Bunda. Pak Prabowo selalu kalah di situ. Orang baik kan selalu kalah membangun tim. Saya sama dengan Bunda. Yang menyucuk saya itu adalah orang di sekeliling saya sendiri, orang di lingkaran saya sendiri, orang yang saya beri makan. Itulah rata-rata yang menikam saya. Karena orang baik, kalau orang jahat tidak akan pernah dia mau
untuk memilih siapapun, pasti dia ego, dia yang punya kekuatan itu sendiri. Kalau Pak Prabowo enggak. Tapi hati-hati. Tapi Bunda yakin Pak Prabowo akan selektif dalam memilih orang-orang di sekitar? Wallahu a'lam. Kembali kepada Pak Prabowo itu sendiri. Saya hanya sebagai juru doa. Juru doa, juru nasihat di dalam media-media yang semua orang mengejar saya untuk diwawancarai. Ya mungkin heran kok Bunda itu terhadap negara ini terlalu tinggi ya. Terlalu, ya maaf. Siapapun yang orang di luar negeri aja saya nggak mau keluar negeri. Ngapain saya kayakan luar negeri? Bagus daripada saya suka jalan-jalan ke luar negeri, bagus uang-uang itu saya kasih kepada rakyat maupun masyarakat miskin yang membutuhkan. Biarpun uang saya, uang receh. Tapi bisa saya pecah-pecah untuk menyenangkan hati rakyat. Daripada saya berjalan-jalan ke luar negeri yang memperkaya negara-negara luar. Untuk apa bagi saya? Bunda, putusan MK akan menjadi penentu Pak Prabowo nanti dilantik atau tidak di 20 Oktober. Bunda, prediksinya seperti apa? Tidak. Saya tidak yakin. Diterima ya? Saya yakin ini pasti diterima. Ditolak. Pertama, maksudnya bukan diterima, ditolak. Dalam arti gini, alam ini sudah berikut di dalam peran untuk membantu Pak Prabowo. Alam ya, saya nggak lihat manusia lagi nih. Alam ikut berperan. Jadi saya yakin Pak Prabowo optimis menjadi Presiden Republik Indonesia ini. Hanya saya mengharapkan kepada seluruh bangsa dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, tolonglah, jagalah Pak Prabowo ini untuk kita giring harus jadi presiden. Itu aja Bunda harapkan. Samping itu Bunda berdoa. Semoga Pak Prabowo sehat selalu, panjang umur. Apa yang dikatakan orang Bapak, pendek umur, saya tidak yakin Bapak pasti panjang umur. Dan selesaikan amanah-amanah yang sudah Bapak niatkan dari 4 kali jadi calon presiden. Oke, Bunda mungkin ada pesan buat masyarakat Indonesia, Bunda? Ya, kepada masyarakat Indonesia yang Bunda cintai, ini di bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, yang tidak gampang kita untuk menemukan bulan suci Ramadan ini. Allah masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini. Bunda mengharapkan kepada rakyat Indonesia, kepada alim ulama, kepada tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, jaga tolong negara ini untuk tetap kondusif di bulan suci Ramadan ini. Tetaplah kita beribadah sekuat-kuatnya untuk kita hijrah di bulan suci Ramadan ini untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terutama Bunda mengharapkan penuhilah masjid ya. Kalau untuk perempuan banyaklah berdoa di rumah. Jangan perempuan-perempuan di Indonesia ini ngelur ngidul kemana-mana hanya untuk menjelek-jelekkan calon-calon presiden kita ataupun yang sudah terpilih menjadi presiden. Bunda cuman minta mari kita terus berdoa supaya negara ini tetap aman, tetap kondusif. Siapapun yang jadi presiden, lapanglah dada, logo, terima untuk kita sama-sama bekerja sama menjaga NKRI ini sampai mati. Oke, amin. Bunda Indah, terima kasih ya atas Sama-sama. waktunya. Semoga harapan Bunda Indah ini akan kedamaian dan persatuan di negara kita ini bisa terwujud ya Bunda ya. Iya, amin, Tidak amin. ada lagi saling nyinyir. Amin, amin. Bahkan tidak ada lagi lah lu 01, 02, 03. Nggak ada. Enggak, pemilu sudah selesai. Iya. Saatnya kita bersatu membangun bangsa untuk menjadi lebih baik Bunda. Bunda aja sangat terima kasih kepada Pak Anies dan Pak Ganjar. Gara-gara beliau Bunda masih makin kuat istiqomah Bunda. Makanya Bunda mohon maaf 01 yang dikatakan 01 itu Pak Anies dan 03 Pak Ganjar. Mohon maaf lahir batin, mana tahu ada salah-salah Bunda dari kata-kata terhadap Bapak. Ini adalah satu ikhtibar buat kita bersama untuk dapat untuk menerima hikmah dari Allah supaya kita lebih cinta kepada Allah dan antara sesama. Itu ya. Oke. Ya. Amin. Terima kasih ya Bunda Sama-sama. atas waktunya. Ya. Semoga sehat selalu Bunda dan perjuangannya selalu diberikan kelancaran. Amin. Ya, itu dia pemirsa obrolan saya dengan Ketua Pecinta Prabowo, Bunda Indah. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan Bunda, terutama harapan-harapannya untuk bangsa Indonesia ke depan. Saya juga Ketua Dewan Penasihat Perempuan Indonesia Maju. Perempuan. Ya, mohon didukung kami sebagai perempuan untuk bisa lebih bisa kerjasama dengan pemerintah. Oke. Ya, kami bergerak bersama Bu Ana Kuncoro untuk bisa mengayomi bangsa ini melalui perempuan-perempuan hebat.
Karena tanpa ada perempuan negara ini nggak kuat. Oke Bunda, iya. Iya pemirsa, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk di-like juga ya video ini dan di-subscribe terus channel JCC Network agar kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih.